Hari ini gue akan melakukan tune up lengkap untuk motor V-Twin ini sendiri di rumah. Motor V-Twin ini keluaran dari Kiway yang di bawah payung Benelli Indonesia. Yang belum nonton videonya, proses gue mendapatkan motor ini, kalian bisa cek link yang ada di pojok kanan atas atau link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Jadi motor ini akan kita flushing dulu ya untuk oli mesinnya. Saat ini gue sudah hidupkan mesin kurang lebih sekitar 5 menitan. Dan nanti kita akan tuangkan liquid moly ini untuk sebagai cairan flushing engine motor ini. Ini berkapasitas 80 mili, sangat cukup untuk oli hingga kapasitas 2 liter. Berhubung Benelli atau Kiway V250 ini berkapasitas oli mesin 1400 mili, jadi sangat cukup untuk pakai yang 80 mili aja liquid moly-nya. Langsung kita tuangin si engine flushing ini ke dalam mesin motor yang setelah dipanaskan alias di suhu kerja mesin motor ini, dan kita masukkan seluruhnya satu botol utuh. Setelah seluruh cairan engine flush ini masuk ke dalam ruang mesin, kita tutup kembali bagian yang tadi kita buka dan kemudian kita hidupkan mesin sekitar 10 hingga 15 menit. Proses ini dilakukan bertujuan agar cairan flushing ini bersirkulasi di dalam ruang mesin untuk mengangkat kotoran dan juga sisa-sisa hasil pembakaran atau penguapan oli mesin. Setelah 10 hingga 15 menit dihidupkan, kita matikan kembali mesin motor ini dan kita langsung tuang ataupun buang oli mesin yang terdapat pada ruang mesin motor ini. Untuk Kiway V250 ataupun untuk motor-motor lain, semuanya berada pada bagian bawah. Nah, untuk yang V250 Fi ini berada pada bagian sebelah kanan, posisinya tetap di bagian bawah. Itu baut yang paling besar. Kita harus membukanya terlebih dahulu untuk mengeluarkan oli yang ada di dalam ruang mesinnya. Dan jangan lupa, siapkan wadahnya juga yang sesuai dengan kapasitas oli mesin motor ini. Jangan sampai nanti olinya malah ngotorin rumah kalian. Tunggu aja sampai olinya benar-benar turun semua. Tapi untuk hasil terbaik biasanya sih didiamkan selama kurang lebih 1 malaman. Hingga oli yang berada di ruang mesin tidak menetes keluar lagi. Baru nanti kalian isi dengan oli baru. Nah, berhubung gue pakai bantuan kompresor, jadi nggak butuh menunggu hingga 1 malaman. Langsung aja nanti setelah olinya ini berhenti menetes, kita semprotin aja dengan angin bantuan dari kompresor. Selanjutnya, kita harus mengangkat tangki yang ada di bagian motor ini dengan terlebih dahulu membuka jok bagian pengemudi melalui lubang kunci yang terdapat di bagian pinggirnya. Karena untuk V250 Fi ini, jika tangkinya tidak diangkat sedikit, maka untuk membuka ataupun membersihkan throttle bodinya itu benar-benar susah. Jadi, proses ini harus kita lakukan. Setelah 2 baut pengikat tangki ini berhasil dibuka, kita cukup mengganjel tangki ini aja, nggak usah tangkinya kita turunin. Karena banyak banget kabel-kabel di bawah tangki yang harus kita copot. Tapi hati-hati ya proses mengganjelnya ini. Posisikan tangki benar-benar rata dan juga lurus. Kalau kalian punya standar pedok di rumah, gue saranin gunakan standar pedok. Tapi kalau nggak punya, pakai standar miring, gue saranin untuk lebih waspada mengganjal bagian tangki ini. Khawatirnya nanti tangki bisa jatuh dan juga rusak.
Nah, untuk membuka bagian filternya, di sini menggunakan kunci T8 dan juga T10. Kita tinggal tarik dan juga kita keluarin pengkait yang mengikat dari kabel koplingnya. Selanjutnya, kita gunakan obeng plus untuk membuka klem-kleman bagian filter atas ini dan juga pada bagian kleman bawah nanti untuk di bagian throttle bodinya. Sedangkan untuk bagian atasnya terdapat dua buah kunci L. Di sini entah L berapa ya, kalau nggak salah ingat ini ialah L4. Selanjutnya, di sini gue melakukan pembukaan pada ruang bakar di daerah busi. Busi ini menggunakan kunci sok berukuran 16 mm. Dan kita langsung buka aja dengan berlawanan arah jarum jam. Di sini bisa terlihat hasil dari pembakaran motor ini. Selanjutnya, gue menyemprotkan DCS Super Engine Conditioner untuk membersihkan area piston ataupun seher yang ada di dalam blockhead ini. Dengan cara kita semprotkan ke bagian lubangnya aja secara sampai penuh. Biasa juga gue lakukan di mobil seperti ini untuk mengangkat kerak-kerak yang ada di kepala piston. Nanti ini akan ngebantu ngedorong sedikit ke arah luar untuk kotoran-kotoran yang terbawa oleh foamnya. Tapi kalau misalkan tidak bisa keluar semua, biasanya langsung gua hidupin mesin dengan menggunakan busi lama atau juga menggunakan bantuan kompresor untuk membantu pengeluaran cairan DCS Super Engine Conditioner ini yang untuk membersihkan ruang bakar pada bagian piston. Gue juga melakukan hal yang sama pada busi yang satu lagi. Berhubung ini mesin motor V-engine, jadi businya ini ada dua. Di bagian kanan satu dan di bagian kiri satu. Masing-masing punya silinder head sendiri. Selanjutnya, gue melakukan bantuan dorongan angin yang gue kasih dari kompresor. Tapi di sini gue tutupin tisu agar cairannya tidak muncrat ke muka gue. Nanti kalian bisa lihat sendiri DCS yang tadi kita semprotkan, kemudian kita keluarkan dan di sini gue kasih tisu untuk melihat seberapa banyak kotoran yang terdapat pada ruang bakar mesin motor ini. Selanjutnya, gue melakukan penggantian busi. Di sini businya gue pakai busi keluaran dari Breeze X-Line. Busi untuk Kiwe V250Fi ini sama seperti busi yang dipakai untuk Benelli PE 250. Meskipun mesin yang digunakan itu berbeda, tapi spek businya sama yang digunakan seperti Benelli PE 250. Untuk proses pengencangannya, ingat, mengencangkan busi bukan seperti mengencangkan mur, jadi harus diperkirakan. Selanjutnya, gue melakukan pembersihan pada bagian throttle body. Throttle body ini nggak terlalu kotor, mungkin baru saja dibersihkan. Jadi gue cukup semprot-semprotin aja dengan carbu cleaner. Seperti ini, kita semprotkan pada bagian pin bagian tengahnya dan juga beberapa lubang yang terdapat pada bagian throttle body ini. Seandainya bagian throttle body kalian sudah hitam dan berkerak pada bagian dalamnya, gue saranin untuk disemprotin dulu dengan DCS foam tadi, kemudian kalian nanti bisa semprotin carbu cleaner.
Jika belum hilang kerak-keraknya juga, kalian bisa melakukan pengamplasan atau penggosokan dengan menggunakan sikat gigi. Tapi waspada dan hati-hati ya, pada bagian kuping tengahnya ini atau kupu-kupunya logam bagian tengah itu sangat riskan untuk bengkok. Jadi diusahakan jangan sampai menekannya terlalu keras. Selanjutnya, kita akan membersihkan bagian filter udara ini. Pada bagian belakang filter udara, terdapat beberapa baut yang harus kita buka semuanya. Nah, biasanya mungkin kalau di bengkel resmi, filter udara ini hanya disemprot-semprot di bagian luarnya tanpa dibuka seperti ini. Itu mungkin loh. Untuk busa filternya seperti ini. Jika kotor banget dan kalian di rumah nggak punya kompresor, kalian bisa numpang kompresor di tukang tambal ban atau kalian cuci aja busanya ini dengan menggunakan bensin. Atau disemprot-semprot dengan karbu cleaner juga bisa. Nanti gampang banget, kalian tinggal keringin aja. Setelah komponen-komponen tadi sudah kita bersihkan, kita pasangkan kembali di tempatnya semula. Ingat, jangan sampai ada baut yang tersisa alias baut tidak terpasang. Kalian pasangnya perlahan dan juga diingat-ingat betul posisi bautnya ada di bagian mana aja yang tadi kita sudah lepas. Dan untuk kabel-kabel soketnya, tidak mungkin kita salah dalam memasukkan. Karena beberapa soket di motor ini ataupun motor-motor lain biasanya itu sudah match dan tidak mungkin ada yang sama. Setelah semua bagian terpasang, saatnya kita mengisi oli mesin ini. Di sini gue menggunakan olinya Motul Multipower yang SAE-nya 2050. Di sini gue beli 2 botol dengan kapasitas masing-masing botol 1 liter. Dan untuk Kiwe V250 Fi ini berkapasitas oli mesin 1400 ml. Jadi untuk sisanya bisa kita simpen untuk penggantian oli di servis berikutnya. Setelah proses ini selesai, kita harus cek beberapa parts yang tadi kita sudah buka dan pastikan semuanya tidak ada yang tertinggal. Langsung kita bisa hidupkan mesin motor ini, nanti akan timbul asap-asap tipis dari bagian knalpot dan itu sangat wajar karena DCS Super Engine Conditioner yang tadi kita masukkan ke dalam ruang bakar tidak sepenuhnya keluar. Jadi ada sisa sedikit yang terbakar di bagian dalam ruang mesin. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi buat kalian semua. Dan see you!